Tapi di situ dijelaskan apa? Kalau kita maksiat karena takabur, penyebabnya karena iblis, itu dijelaskan di situ apa? La yurja ghufranuha. Sangat sulit untuk diharapkan diampuni sama Allah. Yang ngaji aja kadang masih suka marah-marah. Apalagi kadang ngaji. Ngaji kan istilah Jawa. Ngasah jiwa. Segalanya yang sekiranya bisa menata hati itu mengasah jiwa. Jadi itu ya, pokoknya kalau ngaji niatin buat apa? Nata hati. Sen. Bang, ini kita ada pertanyaan tentang mautul alim, mautul alam. Yang kemarin gue bikin itu? Iya, yang di Facebook bikin. itu ya? Iya. Kenapa tuh? Nah, ini ada yang nanyain, katanya salah bang. Salah tuh, iya. Salah katanya tuh temen nanya begini, mautul mu'alim, bukan mautul alim. Karena kalau alim doang itu fil madi. Oh. Jadi itu katanya membicarakan pemilik ilmu. Harusnya pakainya isim fa'il. Harus isim fa'il. Kata dia nanya kayak gitu. Itu untuk penjelasannya gimana bang? Apa Ya. emang bener atau gimana? Oh, penjelasannya. Jadi dia komenin masalah itu. Iya. Mungkin ente masukin di status kali ya? Mungkin iya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk itu ya nggak apa-apa sih kalau namanya orang ngoreksi ya. Tapi kan harusnya poin penting di dalam yang saya tulis itu bukan itu. Poin pentingnya adalah kenapa kita harus bahas yang mautul alim ya, tapi isinya coba mengenai apa? Itu kan mengenai tentang apa namanya? Fenomena-fenomena sekarang gitu. Cuman salah satu mungkin cuitan yang ada daripada komentar atau apa status orang ada bilang mautul alim, mautul alam. Iya. Dan juga apa satu lagi yang masalah robohnya rumah gitu kan. Iya. Ya pasti barang-barang yang bagus keluarin dulu gitu ya. Sebenarnya kan karena respon terhadap status-status tersebut sehingga saya bikin hal yang poin penting ada di bawah apa kita balik lagi kita ngaji gitu. Dan kalau misalkan ada pertanyaan kayak gitu ya nggak apa-apa kita koreksi kan gitu. Tapi mengenai kalau dia bilang disuruh ganti mautul muallim, ini redaksi hadis gitu. Itu sebuah hadis ya, sebuah hadis. Terlepas bagaimanapun kondisi hadis tersebut atau ke soheh atau ke maudu gitu. Tapi ini redaksi hadis. Masa redaksi hadis harus sudah ganti gitu. Rasulullah udah bilang mautul alim bukan mautul muallim gitu. Terus kedua yang saya mau koreksi, dia bilang itu fil madi. Iya. Alim. Iya. Dari wazan apa dia fil madi gitu. Padahal kata-kata alim itu ada di bab sulasi mujarrad. Kalau dia belajar amsilah tasrifiyah. Tuh, di amsilah tasrifiyah yang dikarang oleh Kiai Maksum bin Ali dari Seblak itu dari Jombang. Ya, iya. Dekat dari pesantren Tebu Ireng. Jadi itu di bab keempat. Bab 4 sulasi mujarrad. Bab keempat sulasi mujarrad, bab pertama itu bunyinya fa'ala yaf'ulu, bab kedua tuh fa'ala yaf'ilu. Nah, itu ada di bab keempat bunyinya fa'ila yaf'alu. Nah, di situ ada wazan alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Nah, itu fahuwa alimun kalau dia paham itu isim fa'il gitu. Dari mana katanya itu fil madi gitu. Kalau dia tanyain masalah wazan mauzunnya, yaitu saya jelasin alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Jadi fahuwa alimun. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim adalah kematian alam gitu. Malah di redaksi hadis yang lain di riwayat Imam Tabrani mengatakan itu mautul alim musibatun. Enggak ada kata-kata mautul muallim gitu. Riwayat Imam Tabrani mengatakan mautul alim musibatun. Alim yang dipakai bukan muallim gitu. Kalau beliau bilang muallim ada juga wazannya, itu wazan namanya bab sulasi mazid di bab pertama dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan allama yu'allimu ta'liman. Nah itu nanti ada bahwa muallimun, itu isim fa'il juga memang gitu. Tapi saya koreksi mengenai alim katanya fil madi itu salah besar. Salah besar ketika dia bilang alim adalah fil madi. Wazannya udah jelas di bab keempat sulasi mujarrad. Kalau dia ngaji amsilah tasrifiyah, cek di bab keempat sulasi mujarrad, yaitu fiil-fiil yang masih murni itu
itu ada dari wazan fa'ala, alima ya'lamu berarti fa'ila yaf'alu. Alima ya'lamu ilman, fa'ila yaf'alu, fi'lan atau fa'lan di situ bunyinya ya. Jadi di situ larinya ke bab keempat gitu. Ya, kalau saya sih dikoreksi nggak jadi masalah gitu. Permasalahannya adalah ketika beliau ngoreksi tanpa melihat asal muasalnya dari mana itu kalimat gitu. Apakah makalah ulama, apakah hadis gitu. Nah, kesalahan besar adalah beliau ini ngoreksi hadis. Begitu hebat berarti beliau ini. Gitu. Hadis yang dikoreksi gitu. Gitu. Terlepas dia koreksi pribadi saya gitu atau status yang saya buat gitu. Ya, saya sih nggak jadi masalah dikoreksi kayak gitu. Tapi ketika yang dikoreksi adalah hadis, berarti sama saja menyalahi Rasulullah. Iya. Ya, kalau Rasulullah bisa salahin, ya wajar aja kalau saya sebagai manusia biasa disalahin wajar gitu. Rasulullah aja dia berani lawan. Gitu. Rasulullah udah berani lawan dengan mengatakan apa? Mengganti redaksinya bukan mautul alim, tapi mautul muallim. Karena dua redaksi yang saya dapat tadi yang mautul alim, mautul alam, satu lagi redaksi mautul alim musibatun. Enggak ada yang menggunakan mautul muallim gitu. Jadi itu kesimpulannya. Gitu. Kalau dia minta wazan-wazannya tadi udah saya jelaskan. Alim asal kata dari alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun. Itu di bab keempat Sulasi Mujarrad, kitab Amsilah Tasrifiyah yang dikarang oleh Kiai Muhammad Maksum bin Ali dari Seblak, Jombang, Tebu Ireng gitu. Itu paling itu aja yang bisa saya. Nah, saya mau tanya, boleh nih? Ya, silakan. Ya, berarti artinya kalau kita ingin komentar tuh secara nggak langsung kita harus mengkritisi dulu ya, harus menggali dulu yang apa yang kita komentarin gitu. Oh iya. Yang langsung komentar aja gitu berarti. Harusnya begitu. Harusnya begitu ya. Iya. Terlepas kita benci atau bagaimana gitu terhadap orang yang bikin status, setidaknya kita harus profesional gitu. Khawatir kenapa? Ini yang kita khawatirkan. Ternyata dia komentar malah berbalik ke dia sendiri gitu. Artinya dia membuka aib orang, aibnya dia sendiri terbuka. Berarti menandakan keilmuan yang dia punya belum seberapa. Segala mau menanyakan masalah wazan, menanyakan masalah mauzun gitu. Apakah dia udah koreksi di Amsilah Tasrifiyahnya bagaimana gitu. Ya kalau saya pribadi nggak jadi masalah itu buat dikoreksi kayak gitu. Justru buat jadi masukan. Manakala koreksiannya benar gitu. Dan yang jadi masalah ini koreksiannya ngawur. Segala alim fi'il madhi dari mana? Adanya alima itu fi'il madhi gitu. Ya makanya ketika kita memang mau bertanya atau mengomentari sesuatu, sebaiknya kita buka dulu literatur. Terserahlah itu literatur mana gitu kan. Apalagi ini hanya sekelas sorof. Artinya kitabnya tipis gitu. Kitabnya tipis bisa kita langsung lihat itu. Ya, dalam artian buat pemula juga bisa gitu. Kecuali mau kitab-kitab besar gitu ya. Ini kitab tipis Amsilah Tasrifiyah justru emang kitab buat pemula orang yang baru belajar bahasa Arab atau belajar ilmu nahwu sorof. Itu di situ. Jadi sebenarnya apa? Kita ke siapapun terlepas itu kita benci sama tuh orang atau memang kita suka, kita komentar jangan langsung enggeh aja, kita periksa dulu gitu. Ya jadi apa tujuannya kan mungkin apa supaya ketika kita menanyakan sesuatu berbobot gitu, apa yang kita pertanyakan berbobot mungkin seperti itu, beranggapan paham agama, tapi ketika salah begini gitu dan saya harus klarifikasi begini, saya harus ya mau nggak mau kita bikin video gini, tujuannya saya bukan apa, meluruskan. Nggak ada tujuannya menjatuhkan atau apapun itu, tapi meluruskan. Karena kalau nggak dilurusin selamanya salah, bengkok terus. Orang patah tulang, ya orang patah tulang baru kecelakaan, ntar nungguin dibawa ke dukun patah tulang ntar seminggu kemudian. Coba kalau nggak diomelin sama tukang urutnya, diomelin sama tukang urutnya, kenapa? Ngapa kagak dari awal dibawa gitu. Iya, makanya saya harus merespon ini. Kenapa? Ada pertanyaan yang mungkin masih hangat-hangatnya gitu kan. Ya saya langsung respon, tujuannya apa? Meluruskan. Karena ini saya harus meluruskan, kenapa? Setelah saya lihat dari literaturnya, wah ini salah fatal gitu, mengatakan alim adalah fi'il madhi, kesalahan besar gitu. Kenapa? Sedemikian rupa udah dibikin oleh Kiai Maksum bin Ali Sorof ini gitu, bakal jadi acuan buat orang yang mau ngaji gitu. Artinya kiai-kiai besar semuanya itu bermula dari kitab Amsilah Tasrifiyah yang tipis gitu, baru mereka bisa jadi alim seperti itu gitu. Tiba-tiba apa? Ini aja nggak menguasai, jangan lagi terulang dengan kata-kata kafaroi kafiru kufron gitu. Jangan lagi, harusnya takfirnya jadi kufron. Apakah pengikutnya dia juga? Dia juga bingung gitu. Ya kafaro yukafir takfiron, tapi kafaro yukafir kufron gitu. Itu masalah. Iya itu masalah gitu. Maaf Ustaz, ya. saya
ngaji ke belakangan. Maju belakangan. Nomor satu sih ngayap. Oh. Ngopi. Iya. Ngajak tuh ke majelis malu. Malu gitu. Nah itu makanya di situ saya kan memberikan sebuah statement atau status di dalam Facebook menyikapi gitu mereka yang pada bersedih. Ya kita tetap bersedih itu wajib lah, istilahnya namanya kematian ulama gitu kan. Munafik malah kalau kita bahasa dibilang kalau ada ulama meninggal kita nggak sedih itu munafik gitu. Jadi kalau ada orang gembira dengan kematian ulama, wah orang nggak benar ini gitu. Kita sedih, cuman yang kita masa harus berlarut-larut bersedih. Tapi kita ambil hikmah di balik itu apa? Ini menandakan sebelum kita dipanggil atau sebelum ulama-ulama itu dipanggil, setidaknya ada ilmu yang udah kita serap. Gitu. Makanya saya cuma membalikan lagi bahasanya nih. Kembali lagi, ayo kita ngaji. Supaya tujuannya apa? Tujuannya ketika sang alim ini meninggal, setidaknya kita tidak ada ngerasa apa ya namanya ya? Berkesedihan yang sangat gitu. Seolah-olah kita kehilangan banget. Ya emang namanya kehilangan wajar lah, itu manusiawi, kehilangan banget gitu. Tapi setidaknya kita berpikir balik, oh alhamdulillah udah pernah ngaji sama beliau kan gitu. Tapi yang jadi masalah kita cuman sedih doang, ngaji kagak mau, diajak ngaji susah. Nongkrong nomor satu, komentar juga lagi nomor satu tuh gitu. Seakan paling paham. Iya, seolah-olah paling paham. Habib anunya. Yang komen Habib kali. Oh yang komen Habib mungkin Habib, gitu. Tahu Habib mana Iya. ini? Habib kolong jembatan apa mana ini? Nah, itu dia. Ya, Bang, Ya. kalau berarti kita poin penting sama apa ini poin penting atau pesan pentingnya kira-kira kita harus gimana Bang soal ini gitu? Menyikapi yang kayak gini gitu, ada komentaran seperti ini gitu. Saya orang pribadi yang paling ada komentar atau apa, saya suka gitu. Selagi komentaran itu benar gitu. Jujur Ustadz Sokani ya kemarin waktu kita taklim malam Senin gitu, ada komentar ketika saya baca yang masalah kemarin redaksinya berbeda, di saya bacanya Ba'da, yang satu bacanya Baina gitu. Saya pilih Ba'da gitu. Saya tanpa melihat lagi di sarahnya lagi gitu. Begitu saya keluar, Sosokani samperin gitu. Saya coba mau lihat dulu tadi dah. Tadi tuh di sini redaksinya Baina, terus dijelasin tuh di sarahnya juga begitu Baina. Ya saya akuin berarti itu salah namanya gitu. Ketika komentar itu benar, ya ngapain kita harus tolak gitu. Kita nggak boleh menolak kebenaran. Iya. Gitu. Selagi itu benar ya gitu. Tapi kalau komentar ngawur tanpa melihat wazan dan mauzunnya, pakai segala nanyain lagi wazan dan mauzunnya apa, itu sebuah kesalahan fatal. Gitu. Efeknya nanti apa? Ya kita mau benar sendiri. Dan ingat, kesombongan itu namanya. Kita nganggap diri kita alim atau kita lebih bisa, itu sombong. Gitu. Kitab Nasaihul Ibad menjelaskan tuh di makalah ke-8 kalau nggak salah atau makalah 9 mengatakan dari Sufyan Ats-Tsauri jelaskan bahwasanya apa? Di kitab Nasaihul Ibad di babus sunai, bab yang isinya tentang dua gitu. Ada dua maksiat gitu. Nah, maksiatul iblis wa maksiatul Adam. Maksiat iblis diakibatkan atau disebabkan karena takabur. Maksiat Nabi Adam disebabkan karena hawa nafsu. Gitu. Tapi di situ dijelaskan apa? Kalau kita maksiat karena takabur, penyebabnya karena iblis, itu dijelaskan di situ apa? La yurja ghufranuha. Sangat sulit untuk diharapkan diampuni sama Allah karena takabur. Nah, terus di situ redaksi yang kedua adalah fa inna zallata sayyidina Adam, dan penyebab tergelincirnya Sayyidina Adam dari surga diturunkan ke dunia disebabkan maksiatul hawa nafsu. Maksiat karena hawa nafsu. Dan beliau berdoa, Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampai nangis beliau. Diampuni sama Allah, diampuni sama Allah. Berarti kesimpulannya apa? Ketika kita maksiat hawa nafsu, mudah diampuni sama Allah. Tapi ketika maksiatnya karena kesombongan, hati-hati. Ini iblis bawaannya nih. Makanya sangat sulit diampuni. Hati-hati kita jangan sampai kena kayak gitu. Memang itu apa ya namanya ya? Sudah menjadi sindrom. Sindrom itu apa? Kalau dalam ilmu kedokteran saya nggak kurang paham tuh. Sindrom itu efek. Ketika dia menganggap dirinya udah hebat atau menganggap ada beberapa orang yang menganggap dia kayak ustadz atau dianggap dia punya ilmu, mulai tinggi, angkuh. Dia ngerasa tinggi, ngerasa sombong dah. Sombong. Menganggap yang lain bahkan salah gitu. Malah kalau apa-apa dikit-dikit mintanya dalil. Disuruh ngaji nggak mau gitu. itu yang bahaya itu. Bahaya gitu. Dan itu terjadi di zaman ini, jangan kita udah di akhir zaman. Hoak dipercaya
segala statement kalau emang dianggapnya dari orang benar pasti benar gitu. Belum tentu. Coba dilihat dulu ketika mau komentar Direvisi redaksinya. lagi ya, diredaksi Koreksi lagi. lagi, dikoreksi redaksinya seperti apa gitu. Benar atau enggak. Kan kalau kayak begini bukannya saya mau menjatuhkan orang, bukan, tapi wajib saya luruskan gitu. Kenapa? Kalau nanti kelamaan, wah dia udah mangkak lagi nanti. Kalau udah mangkak repot urusannya itu. Kenapa? Terus dia tertanam di dalam dirinya sifat sombong, sifat angkuh. Gitu. Akhirnya apa? Berteman jadi kayak iblis. Walaupun dia sholat mulu juga, orang layur jago fronuha, sangat sulit untuk diharapkan ampunan dari Allah. Walaupun Allah maha pengampun, tapi satu yang diampuni Allah, iblis. Kenapa penyebabnya? Aba wastakbar. Dia bangkang sama Allah, dia takabur. Kalau dia dirinya lebih hebat daripada manusia. Kenapa saya harus sujud sama manusia? Akhirnya apa? Nggak dia maafin sama Allah sampai nanti hari kiamat. Tapi Nabi Adam dimaafin sama Allah. Kenapa? Dia berdoa, mengakui kesalahannya, taubatan nasuha. Kayak kena pengaruh sama istri saya suruh makan buah kuldi, ya Allah. Akhirnya ya itu saya minta maaf, Rabbana zalamna anfusana, saya udah zolim. Terus kalau engkau nggak ngampunin saya minta ampun sama siapa lagi? Saya termasuk orang yang rugi, katanya lanakunana minal khosirin. Gitu. Itu ya, Pak Todin. Jadi apa? Kita harus luruskan supaya jangan sampai banyak penyimpangan-penyimpangan gitu. Suruh ngaji nggak mau, gitu. Suruh ngaji nggak mau. Iya. Tapi apa? Bisa Komentarin pinter, orang sosok pinter. bisa. Gitu. Hati-hati gitu ya. Gitu. Jangan Kalau tertipu sama orang bergamis. kenapa? Jangan tertipu sama orang bergamis. Oh gitu. Iya. Jangan tertipu dengan covernya bahasanya. Iya. Takdir. Cover. Takdir. Ya bang, itu aja sih kira-kira, itu aja pertanyaannya. Itu aja ya. Pertanyaannya, ya. Ya baik itu aja mungkin ya. Terima kasih. Gitu ya nggak apa-apa. Nanti kalau masih dikomentarin lagi ya saya terima gitu. Oh iya. Ya tapi selagi itu benar ya Iya. gitu. Tapi kalau tidak ya saya harus luruskan. Gitu. Iya udah. Ya bang. Kita.